Komandan Pro 2 FM Palembang teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baik lagi Barian untuk hari ini di sore ceria. Ini hari Selasa 23 Januari 2024 teman Pro 2. Seperti biasa buat sore ceria hari ini teman Pro 2, aku ada guest star yang bakal ngobrol bareng kita teman Pro 2. Untuk sore ceria ini aku udah kedatangan Mister Nasional Sumatera Selatan, ada Arya Dimas. Langsung aja, hai Arya. Eh, Ini Rian panggilnya apa nih, Arya Dimas? Boleh semua. Boleh semua? Arya boleh, Dimas boleh, Aditya juga boleh. Oke, bareng Arya teman berdua untuk hari ini kita juga live YouTube dari Pro 2 RI Palembang, atau juga kamu bisa dengar lewat selain lewat radio ya, bisa lewat dari RRI Digital, boleh di download ya, atau boleh WhatsApp juga kalau pengen nanya nanti di 0816 1106 916 teman Pro 2. Thank you ya buat Arya udah nyempetin waktunya ke Pro 2 ya. Oke Kak. Apa kabar sama-sama. Arya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Sehat. Ini the first time kamu ke RRI? Ya, first time. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Ya. Oke, dan Arya ini teman berdua Mister Nasional Sumatera Selatan untuk tahun 2024 ya. Nah, Kita bakal cerita bareng sama Arya teman Pro 2. Tapi Arya ikut manajemen? ya ikut. Ikut ya. Manajemen dari mana nih? By Nico Corlang. By Nico Corlang ya. Ya. Bisa ketemu gimana ceritanya? Atau pas ikutan Mister Nasional baru kenal gitu? Enggak sih, sebelumnya Mbak Nico juga sering ngadain show photoshoot model. Arya juga sering juga diajak-ajakin. Dan pada tahun 2024, Oke. tepatnya 2023, Nico Corlang mengajak Arya untuk ikut ajang pemilihan Mister Nasional Indonesia 2000 berapa? 2024. 2024 Tahun ini. ya, melalui seleksi by Nico Corlang untuk mengikuti dan mewakili Provinsi Sumatera Selatan di ajang nasional, dan untuk dipersiapkan juga untuk ajang internasionalnya kalau dapat nantinya insya Allah top 3 di Mister Nasional Indonesia. Oke, gitu ya. Tapi kita flashback dulu untuk cerita dari Arya ya bisa masuk ke dunia pageant gitu. Yeah. Gimana Arya ceritanya? Untuk awalnya tentunya setiap orang tuh punya background masing-masing ya Kak ya. Nah, Arya sendiri, background Arya ini berkuliah di Fakultas Pertanian. Oh, pertanian Ya. gitu. Wah, ini jauh banget nih dari pertanian ke pageant gitu ya. Iya. Oke, terus gimana? Itu juga yang bikin beberapa orang juga kaget, apalagi teman Arya sendiri, yang teman-teman Arya yang di pertanian kan. Kayak yang biasa didengar Fakultas Pertanian itu biasa nyangkul, bertani di lahan, panas-panasan dan lain sebagainya. Arya malah agak melipir sedikit ke dunia permodelan dan dunia pageant. Nah, jadi pada awalnya Arya itu mengikuti pemilihan Bujang Gadis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya di Indralaya pada saat tahun 2019 kalau nggak salah, itu bulan Agustus kemarin itu. Dan alhamdulillah singkat cerita Arya dapatlah juara 1. Juara 1. Alhamdulillahnya. Bujang Gadis kampus ya. Fakultas Pertanian tempatnya. Pertanian. Ya. Nah, setelah dari itu 2 bulan kemudian Arya diajak lagi nih untuk ikut pemilihan Kuyung Kupek Musi Banyuasin. Oke, oh karena berasal dari situ ya, dari Muba ya? Iya, dari Sungai Lilin, karena memang domisili KTP pun dari Sungai situ. Lilin. Nah, dari situlah Arya diajak. Singkat cerita lagi, dengan persaingan yang cukup ketat kemarin itu di Kuyung Kupek Musi Banyuasin, alhamdulillahnya Arya dapat wakil 1 atau biasa disebut runner up 1, juara 2. Nah, wow, keren banget nih. Dari situlah Arya banyak dapat job model. Oke. Kuyung Kupek Musi Banyuasin itu kayak garis startnya Arya di dunia permodelan. Itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019 berarti sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Ikut banyak photoshoot, ikut banyak juga fashion show, dari baju adat, baju-baju kreasi dan lain sebagainya, dan banyak vendor-vendor lain yang mengajak Arya. Dan dari situlah Arya kenal dengan Nico Corlang. Nah, dari Nico Corlang itulah awalnya ya sekedar model dan juga desainer. Pada saat itu tuh Arya tuh ngikut di fashion show Wedding Expo. Awal kenal dengan Nico Corlang. Singkat cerita, diajaklah Arya untuk mewakili
Singkat cerita Arya tuh Disuruh audisi ya. diseleksi dari berbagai mungkin model-model lain dan terpilihlah Arya untuk diajak ke tingkat nasional mewakili Sumatera Selatan. Alhamdulillahnya. Gak tahu ini rezeki atau gimana. Tapi nyangka gak sih Arya? Awalnya nggak nyangka sih sebenarnya. Nggak nyangka ya. Seorang lulusan pertanian gitu. Orang daerah juga orang gitu daerah kan, juga bener. Dipilih nih dari sekian banyak orang-orang yang bisa dipilih, malah Arya yang dipilih jadi perwakilan Sumatera Selatan. Kaget sebenarnya tuh, tapi wah ini sudah kayak gimana ya? Kayak mimpi gitu Kak. Alhamdulillahnya dipilihlah untuk mengikuti ajang nasional yang berpotensi juga ikut ke internasional nih. Oh gitu. Jadi dari Mister Nasional itu nanti dipilih ya, akan diambil beberapa buat ke internasional gitu atau gimana? Kalau setahu Arya tuh sekarang informasi yang Arya dapat sekarang, Mister Nasional Indonesia ini sudah mendapatkan 3 lisensi internasional. Dan itu top 3-nya maju semua. Oh gitu. Itulah dapat runner up 2 pun bisa maju ke tingkat internasional ya. Internasional. Dia itu 3 lisensi itu terdiri dari Man of World. Itu kalau nggak salah itu di UK. Ada Mister Universe. Ya 11-12 sama Miss Universe Miss lah Universe itu. ya. Tapi yang cowoknya ya. Dan satu lagi Mister Grand Tourism. Itu 3 lisensi yang besar. Oh, bukan bakal menyebar lah gitu ya. Benar. Aku pikir tadi satu negara gitu, enggak ya? Ternyata di beberapa negara gitu, di perwakilan Indonesia tadi gitu ya. Oke. Itu ya Tamang Pro 2 sedikit cerita bagaimana seorang Arya gitu bisa masuk ke dunia pageant. Tapi kamu dari masuk ke dunia pageant itu memang kamu kayak punya bakatnya atau didorong mungkin dari temen atau orang tua gitu? Karena kan kamu kuliahnya pertanian gitu, akhirnya kamu ikutan model dan bisa masuk ke dunia pageant gitu ya. Itu awal-awalnya memang suka dari diri pribadi ya atau dorongan mungkin dari yang lain? Awalnya Arya nolak dan Arya takut ikut yang kayak ginian. Karena kenapa? Karena image-nya untuk orang awam sekarang ini, nah ini for your information lah untuk masyarakat Palembang ya. Kebanyakan orang-orang awam yang nggak tahu masalah model, yang nggak tahu masalah pageant, ngiranya tuh ya banyak juga kayak gimana ya kaum-kaum yang itulah pokoknya ya yang gonde atau apa gitu ya, benar-benar. Mereka tuh takut. Arya juga ngalamin awalnya takut banget ikut kayak gini kan. Cuman tak kenal maka tak sayang lah. Betul. Setelah Arya masuk ke dunia pageant yang pertama itu, memang banyak kayak ujian-ujian tersendiri buat Arya yang orang yang baru masuk ke dunia permodelan gitu kan. Nah, lama-lama Arya tuh ngerti bahwa itu tuh itu tuh pilihan diri masing-masing. Kalau mau ke arah sana ya ke sana, kalau kita mau stay di tempat kita yang jalan yang lurus ya kita bisa stay. Itu pilihan gitu ya, benar. Iya. Jangan aja mudah tergoda gitu. Benar. Ya kuat ya, salah satunya caranya kuat iman. Kuat iman gitu ya. Karena dunia kayak gini ya apa ya, kayak lebih mudah ya. Maksudnya mau dapat duit mudah gitu. Tapi dengan caranya nih mau halal atau haram. Iya gitu. benar banget. Kalau mau gitu, kan? cuman sekedar cari uang dari segala cara pun mudah banget di dunia permodelan, di dunia pageant. Cuman mau yang halal atau enggaknya itu mungkin ya. Itu Tamang Pro 2 ya. Iya. Tapi gimana nih ketika kamu apa nih bisa dibilang kayak dunia pageant image-nya kayak negatif lah kalau mungkin orang awam nggak tahu gitu ya. Apa yang menjadi alasan kamu nih untuk kayak aku harus lebih maju nih, harus lebih bisa kasih tahu ke yang lain kalau di dunia pageant itu nggak seluruhnya kayak gitu. Iya. Aku sendiri yang orang yang terkesan apa ya pada saat ikut awal ikut permodelan gini terkesan orang yang dikenal cuek, sombong gitu kan. Cuman sebelumnya atau sekarang ini? Sebelumnya. Oh sebelumnya. Karena lebih introvert lah gitu ya. Model introvert lah, model yang tertutup. Cuma sekedar jalan pulang gitu. Benar. Jadi apa namanya tuh tadi semua tergantung dengan pilihan kita masing-masing. Kita boleh berteman, bergaul sama mereka, sama orang-orang yang kita tanda kutip lah ya. Benar. Nah, cuman kalau kita punya prinsip dan pendirian yang baik, insya Allah itu gak bakal mempengaruhi kita untuk ke jalan yang berbeda gitu kan. Benar. Terutama untuk di permodelan sendiri, di pageant sendiri itu ya apa namanya ya beriringan.
karena kita saling membutuhkan dengan mereka kan, Bener. dengan yang lain sebagainya itu. Benar-benar. Awalnya juga Arya tuh ikut kayak gini, disemangatin teman-teman. Ada kakak senior yang udah ikut kan, dia mengenali Arya juga awalnya jadi berani itu karena dia jelasin. Oh ini nih di sini gini nih, di sini di sana tuh kamu bisa terjebak, bisa enggak, ini cara ngindarinnya gitu kan. Gitu. Cuman lambat laun Arya tuh mulai bisa mengiringi dunia permodalan ini dengan cara Arya sendiri gitu. Bener. Ya. Jadi ya tergantung masing-masing lah ya teman Pro 2 ya. Oke. Nah itu ceritanya sedikit teman Pro 2 ya. Tinggi Arya berapa? Alhamdulillah 185 cm. Tinggi banget ini ya. Berarti ke dunia pageant tuh harus tinggi ya? Enggak juga. Enggak juga Enggak gimana? juga ya. Karena banyak juga Arya lihat itu tuh orang-orang yang ada beberapa model yang jalannya bagus. Dia bisa nutupin tinggi badannya dengan kualitas dirinya. Oh gitu. Jadi jangan takut lah teman Pro 2 ya. Bener. Walaupun ya namanya manusia nggak ada yang sempurna gitu. Tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik lah ya dari sisi yang lain gitu ya. Karena di permodelan pun memiliki banyak tipe juga Kak. Kalau di model itu tuh kita ya kalau model yang grup kayak gitu kan kelihatan kalau pendek. Cuman kalau badannya proporsional, ada yang namanya foto-foto tuh memang foto-foto katalog untuk dia sendiri gitu lah. Jadi nggak kelihatan kalau dia tuh pendek gitu kan. Ada yang gitu. tipikalnya kayak gitu. Oke. Itu teman Pro 2 ya. Kalau dari orang tua gimana nih Arya ketika kamu memilih masuk ke dunia pageant gitu ya? Karena mungkin harapan orang tua kamu setelah kamu kuliah ya kamu kerja yang sesuai sama jurusan tadi ya, pertanian gitu. Tapi ternyata kamu memilih kayak beda jauh ya dari kuliah kamu gitu. Gimana dari orang tua kamu? Dari orang tua sih awalnya ya namanya sama kayak Arya bilang tadi kan, kami sama-sama orang awam yang nggak tahu kan. Ngiranya bakal gini bakal gitu. Cuman alhamdulillahnya Arya ini punya orang tua yang nyerahin apa-apa tuh ke Arya sendiri, asalkan dengan pertimbangan dan juga pembicaraan lebih lanjut kayak gitu. Jadi kalau Arya mau ikut ini, ikut itu, memang image-nya tuh ada yang gak enaknya kan. Cuman kalau diobrolin dengan baik dan dibilangin benar-benar, ya insya Allah bisa. Karena orang tua itu tuh ada feeling tersendiri. Benar, ketakutan lah gitu ya. Orang tua juga kalau memang orang tua Arya sendiri kalau memang dia gak mau, dia ada pikiran yang gak enak dengan hal ini, dia bakal bener-bener di stop Arya ikut itu. Arya juga orangnya juga gak mau nentang orang tua. Karena dulu juga Arya sendiri pernah ngalamin, pernah nentang orang tua dan ada hal yang gak baik terjadi ke Arya. Kualat lah istilahnya. Arya gak mau lagi kejadian yang kayak gitu. Jadi apa kata orang tua enggak ya enggak gitu lah. Kamu berapa saudara? 3 saudara. Arya anak keberapa? Arya anak pertama. Oh anak pertama. Jadi ini kebanggaan orang tua lah ya, anak pertama gitu ya. Dan masuk ke dunia pageant, nanti juga bakal ke nasional dan insya Allah bakal ke internasional juga gitu ya. Amin. Ini masuk ke list cita-cita kamu nggak sih Arya? Maksudnya bakal nyangka nggak bakal seperti ini gitu ya, bakal terpilih mewakili Sumsel dan bakal ke nasional gitu. Awalnya sih nggak nyangka sih Kak. Kalau dalam cita-cita sendiri dulu masih kecil Arya tuh cita-citanya jadi polisi. Jadi polisi gitu. Cuman ya namanya takdir orang kan gak ada yang tahu kan. Rezeki orang juga kita gak tahu. Kan kadang kecil emang kayak gitu ya. Mau jadi apa, dokter, mau jadi polisi, tentara. Taunya pas tuanya pengangguran. Jangan sampai lah kalau itu. Terus cita-cita polisi gitu ya. Cuman dulu pernah ikut ini tes polisi, cuma gagal. Gak dilanjutin berapa lagi. Sekali cuma? Baru sekali. Kenapa gak dilanjutin? Karena kuliah. Karena kuliah. Langsung sudah gagal itu langsung masuk kuliah. Udah nggak kepikiran lagi, mau ada kepikiran sedikit kan. Cuman udah pusing sama namanya yang kuliah di semester awal itu, jadi ya lupa untuk ikut tes polisi, tes gitu kan. Dan akhirnya nggak cukup umur lagi gitu ya. Sebenarnya nenek dan lain sebagainya kan ada sepupunya ayah itu tuh memang
mantan perwira, mantan ini kan. Dia bilang kenapa nggak ikut, padahal badannya tinggi. Karena udah ini ya, istilahnya kayak udah punya modal gitu iya, ya. bener banget. Tapi malah nggak apa namanya, nggak dilakukan gitu. Jadi Arya pun sendiri kalau ngumpul-ngumpul sama mereka tuh kadang sudah pasti bakal ditanyain iya, ini. Pasti bakal ditanya. Ya insya Allah tahun depan, gitu. Selalu gitu jawabnya. Dan ujung-ujungnya nggak cukup lagi umurnya sudah. Ya gitulah ya, maksudnya kesuksesan bukan cuma jadi polisi atau tentara atau apa gitu, tapi semua bidang teman berdua kalau kita kayak fokus gitu ya, itu bakal bisa melebihi itu. Apalagi kalau dunia entertain gitu ya, udah bener. Jadi artis udah. Tapi cita-cita pengen jadi artis gitu, apa pemain sinetron atau apa gitu. Ada sih kayaknya. Karena kan nanti balik-balik lagi ya, kalau dunia pageant ini balik-balik ke situ. Entah itu jadi penyanyi atau jadi pemain film gitu ya. Tapi ada rencana mau ke situ. Kalau pengennya sih pengen jadi aktor, Kak. Oh, jadi aktor. Udah ada basicnya kayaknya acting ya. Lebih ke action sih, Kak. Action. Action. Karena memang nontonnya pun suka action. Ngerasa kalau lagi nonton action tuh kita yang lagi jadi pemeran utamanya gitu kan. Mungkin ini kayak jalan kamu ya, Arya ya. Maksudnya kalau mau ke dunia itu kan gimana sih kita tuh agak bisa dilirik orang. Ya, nggak mungkin kan, maksudnya kita yang orang yang nggak ada apa-apanya, orang awam tiba-tiba main film gitu ya. Kita harus kayak pelan-pelan gitu, entah itu ikut pageant atau ikut audisi apa gitu ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa nanti misalnya ada CV lah, ada nama lah ya. Oh ini loh Mister modal Mister Nasional, ini apa gitu nomor 2 ya. Oke. Nah ini kalau di Mister Nasional Sumsel ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih adanya di Sumsel gitu? Kebetulan banget ini nih semuanya pertama, termasuk Mister Nasional Indonesia. Oh juga. Ini pertama kali ya Cuman, Mister Nasional ini? Kalau di Mister Nasional Indonesia ini dia induknya sama dengan Mister Teen Indonesia. Iya kemarin kan pernah ada Mister Teen gitu, ini bedanya apa sama Mister Nasional gitu? Mister Teen dan Mister Nasional itu tuh istilahnya kalau kita lihat di bola ada U19, U23 gitu kan. Nah, kalau Mister Teen ini under 20. Kalau Mister Nasional di atas 20 tadi. Nah, itulah Arya lihat sendiri di peserta lain pun bahkan ada yang umurnya 31, 32. Saya lawan bapak nih. Ada mikirnya gitu. Arya berapa umurnya? 23 gitu, oke. Jadi itu bedanya ya. Iya. Oke, jadi ini yang pertama kali gitu untuk Mister Nasionalnya diadakan. Iya benar. Termasuk seluruhnya berarti nasional juga pertama kali ya? Iya, nasional juga pertama kali. Artinya ini serentak dong, maksudnya serentak ya, maksudnya di beberapa kota ya di Indonesia gitu. Bener. Karena kan nanti di berbagai kota ini bakal ada perwakilan gitu kan. Iya benar. Jadi ini yang pertama kali gitu ya. Wow keren ya. Maksudnya pertama kali dan kamu istilahnya kayak jadi apa ya, role model lah ya. Maksudnya kamu baru pertama kali gitu kan. Dan ini juga pengalaman pertama kamu untuk ikut ajang ini gitu ya. Iya benar. Excited nggak? Maksudnya mungkin ada nervousnya atau apa gitu? Kalau nervous itu walaupun Arya sudah bertahun-tahun ikut model, sudah di atas stage sudah lumayan sering, lama ya? Pasti masih ada kalau namanya nervous itu. Karena manusiawi lah ya. Benar. Walaupun sudah menipis itu tuh, tapi itu semua harus diiringi dengan persiapan yang matang. Arya juga excited, pasti dong excited untuk ngejar juara, apalagi buat ke internasional tadi kan. Apalagi kan usia juga kan muda itu cuma 1 kali. Bener. Jadi raihlah sebanyak-banyaknya prestasi semua gitu ya, benar. Nanti kalau udah lewat juga nggak bisa lagi kan. Benar. Jadi kesempatan kayak ini nih jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Apalagi udah dari sekian banyak orang yang bisa dipilih, Arya yang dipilih gitu loh. Kesempatannya sangat ini ya. Bener banget. Sangat bagus banget nih, harus dimanfaatin ya Arya ya. Harus dong. Tapi persiapannya apa nih Arya? Ini kan kamu bulan berapa berangkat ke Bali ya? Iya di Bali. Di Bali untuk ininya ya, finalnya. Iya benar. Itu tanggal berapa? Itu tanggal, kalau mulai karantina awal itu tanggal 26, tapi berangkat dari Palembang mungkin tanggal 25 ya kayak. 26 karantina dan melalui sebagai macam proses karantina. Malam grand finalnya itu tanggal 1, malam tanggal 2. Itu malam grand finalnya. Buat masyarakat Sumsel yang mau nonton,
boleh nanti DM aja nanti buat Arya nyalurin buat beli tiketnya di mana nanti ya. Mau nonton di Bali Di situ. Bali. Sekalian jalan-jalan lah dihapusin ya. kan? Kamu udah ini pertama kali juga ke Bali atau sebelumnya udah pernah? For the first time juga. Oh, pertama kali juga ke Bali. Iya. Wow, keren ya. Iya, jadi banyak banget yang buat Arya excited untuk ikut lomba karena satu ini. pengalamannya itu gitu Iya, ya. benar banget. Oke, teman berdua kita bakal balik lagi. Nanti kita break dulu ya Arya ya. Oke. Jika buat kamu teman berdua tetap terus stay tune. Pengen nanya boleh, kamu bisa live chat di Pro2 RRI Palembang atau bisa WhatsApp juga di 0816 1106 916. Pro2 RRI Palembang. Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow. Hai, terima kasih telah menyelamatkanku Nona Manis. Aku beri satu permintaan. Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia. Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona. Masa sih? Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan. Kalau kuliner? Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia. Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand, and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together, and I know you could fall for 1,000 kings and hearts that would give you a diamond ring. When I fold, you see the best in me, the Joker and the Queen. I've been played before, if you hadn't guessed. So I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff and saw through all my tells. And then you went all in, and we left together. And I know you think that what makes a king is gold, a palace and diamond rings. When I fold, You see the best in me, the Joker and the Queen. And I know you could fall for 1,000 kings and hearts that would give you a diamond ring. When I folded, you saw the best in me, the Joker and the Queen. The Joker and the Queen. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me
Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Carry me home tonight. Just carry me home tonight. Carry me home tonight. Just carry me home tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So will someone come and carry me home tonight? The angels never arrive, but I can hear the choir. So will someone come and carry me home tonight? We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria bareng Arya Dimas, Mister Nasional Sumatera Selatan. Teman Pro 2 ya, masih semangat ya Arya? Semangat dong. Semangat nih, apalagi ini Arya kan sebagai anak muda Teman Pro 2 ya, yang menginspirasi. Mungkin next Teman Pro 2 bakal jadi the next generation juga dari Arya. Mungkin tahun 2025 gitu ya. Tentunya harus ada generasi selanjutnya. Bener. Jadi kita sedikit nanti bercerita Teman Pro 2 bagaimana seorang Arya Dimas yang orang daerah gitu Teman Pro 2 ya. Terus kuliah di pertanian, akhirnya masuk ke dunia pageant dan menjadi perwakilan Sumatera Selatan di ajang Mister Nasional Teman Pro 2 ya. Gimana nih persiapannya, gimana nih Arya untuk ke nasional? Oh, tentunya persiapannya berhubung waktunya juga agak sempit juga. Benar, karena bulan depan ya. Iya, Arya pun kemarin tuh
terpilih menjadi Mister Sumselnya pun bulan Desember kalau kemarin. Tahun lalu ya. Jadi benar-benar 3 bulan lah kurang lebih cuman. Iya, berarti dipadet-padetin ya. Iya. Jadi kayak latihan public speaking, latihan terutama gym. Karena Arya kemarin tuh agak over sedikit. Tapi sebelumnya kamu nge-gym? Sebelumnya pernah nge-gym pada saat kuliah kan. Kuliah dan mungkin awal-awal model kemarin kan gym pas lagi diet-dietnya kan. Cuman bedanya kalau dulu Arya tuh sekedar ngikut teman aja. Lebih nyantai gitu ya. Asal main aja pokoknya. Segala alat tercobain tanpa ada prosedur, tanpa ada program segala macam. Nah, dan kali ini berhubung Arya tuh butuh bener-bener jadi kan. Sejadi-jadinya pokoknya bulan depan itu. Jadi Arya pakai program sekarang. Harus cutting juga. Cutting tuh kayak memotong lemak gitu ya? Di dalam tubuh kan, lemak-lemak, memotong berat badan lah istilahnya. Jadi membuat tubuh lebih proporsional lagi. Jadi harus rutin minum susu gym, suplemen-suplemennya. Cuman kayaknya nggak dulu untuk steroid lah ya. Steroid itu kayak ngembangin otot secara instan gitu. Nah, dari gym sekarang orang biasanya kalau nge-gym sekarang ini kan paling dia 4 hari dalam seminggu, 5 hari. Arya ini berhubung waktunya mepet jadi harus 6 harus Arya memakai waktu kayak sekolah zaman dulu. 6 hari. 6 hari dalam 1 minggu. Jadi cuma 1 hari rest day-nya. Nge-gym itu kita harus rest day, Kak. Butuh ya istirahat. Butuh banget istirahat untuk merecovery lagi otot-otot yang ada di itu. Kita gitu. Kan kalau nge-gym itu ngerusak otot istilahnya. Bener. Ototnya dihancurin gitu, bener. Buat ditumbuhin lagi buat yang gedenya gitu. Gitu. Selain nge-gym itu Arya mematok 1 hari itu minimal 2 jam nge-gym. Sudah nge-gym mungkin ada ajakan dari Niko Corlangnya beberapa kali dalam 1 minggu itu tuh ada pemateri yang mau ngajarin juga kan, yang mau berbagi ilmunya. Kadang malam, kadang ya sesempatnya lah gitu lah kami tuh latihan public speaking. Dan juga kayak pembawaan diri, grooming segala macam kan. Ada juga kadang latihannya bareng-bareng dengan yang persiapan juga sama Kak Arya ya, kayak mau ke Putri Indonesia, ada yang Miss Mega Bintang dan lain sebagainya. Jadi untuk persiapan Arya sekarang sih fokusnya sih ke public speaking dan juga nge-gym tadi. Nah, kalau misal kayak kostum segala macam itu tuh semuanya alhamdulillah ngikutin ya, banyak support ya. Ya, ada vendor-vendornya dan semua itu di-manage oleh Niko Corlang. Sekali lagi kalau Niko Corlang denger ini, I say thank you very much gitulah. Terima kasih banyaknya. Karena berkat beliau juga Arya bisa sejauh ini gitu. Enak ya kalau ketemu orang baik gitu ya. Iya benar, enak banget. Orang baik maksudnya ini bakal jadi amal jariah ya. Iya benar banget. Intinya maksudnya apa ya? Kita yang memang belum ada apa-apa gitu, akhirnya kita bisa dilihat orang dan akhirnya ini istilahnya dari situ kita bisa ngedapetin rezeki gitu kan. Jadi kayak ini bisa jadi amal jariah gitu kan. Iya benar banget. Di balik kesuksesan seorang tuh pasti ada orang lain di baliknya gitu. Tapi kalau kamu nanggepin yang kayak gitu gimana nih? Maksudnya artinya nih kalau orang udah kasih tanggung jawab yang cukup besar ke kamu ya, pasti kita tidak mau mengecewakan. Ya. Jadi sekarang maksudnya memang benar-benar kayak usaha ya. Usaha entah itu dari bentuk badan kamu sama public speakingnya gitu ya. Karena sebelumnya kamu belum pernah dapet yang kayak gini, yang benar-benar kayak memang latihan public speakingnya gitu. Ya belum pernah yang seintens ini. Kalau pernah tuh pernah. Karena ada ikut pageant-pageant cuman lain lewat doang gitu ya. Pada saat karantina, gitu. Pada saat kalau ketemu doang gitu kan. Kalau sekarang kan lebih intens latihannya karena ya waktunya terbilang sebentar lagi juga kan. Jadi harus benar-benar dipersiapkan sematang mungkin. Jadi orang di balik Arya memberikan support, memberikan ya pokoknya segala macam dukungannya. Arya juga harus kasih effort yang luar biasa juga. Harus benar-benar maksimal dari Arya. Jadi beban nggak sih buat kamu Arya? Kalau diomongin secara logika ini beban. Cuman Arya nggak jadi ini beban karena ini nih jadi kayak motivasi untuk Arya tersendiri. Benar.
Kalau dibilang beban itu untuk Arya nggak Arya rasain bebannya. Jadi kayak nge-gym aja, dinikmatin aja gitu kan. Wah, lihat badan di walaupun berat gitu ya. Iya. Lihat badan di kaca, oh udah mulai ada bentuknya nih. Nah, jadi ada semangat tersendiri gitu lah. Pada saat latihan public speaking misalkan dipuji oleh pemateri, oh ini udah bagus. Kayak ada rasa senang tersendiri ya. gitu. Karena nih impact-nya Taman Pro 2 bukan hanya setelah ke nasional, internasional itu selesai, tapi selamanya gitu ya. Bener. Ilmunya bisa dipakai gitu, bisa diambil gitu. Itu sih Taman Pro 2 istilahnya kayak benefit lah ya. Ke dunia pageant atau public speaking gitu Taman Pro 2. Ya apalagi zaman-zaman sekarang anak muda gitu kan. Zaman generasi Z atau mungkin tempat orang juga yang kalau mau cari kerjaan gitu, kadang public speaking itu diutamakan gitu. Iya benar. Jadi ini sekarang juga jaga pola makan juga ya? Ya tentunya itu harus banget. Karena apa ya, kita nih di tubuh kita ini kan kalau kita nggak jaga pola makan ya percuma juga kita nge-gym. Contoh aja kayak kalau kita terlalu banyak lemak, kita kan nge-gym tuh bakar lemak. Bener. Udah pulang kita makan lemak lagi, jadi gak jadi hilang dia, tetap ada di situ. Apalagi Arya kan programnya ini, Arya ini tubuh Arya kan terbilang tipikal mesomorph. Mesomorph itu tuh yang mudah ngembang, mudah ngecil gitu. Oh gitu. Cuman gak tahu nih, kayaknya sekarang ini lagi berubah nih. Kayak susah banget ngecilinnya. Kalau dulu kayak mudah aja, ngembangnya mudah, ngecilnya mudah kan. Tapi kalau sekarang mungkin karena apa ya, ada tekanan tersendiri mungkin ya. Ya harusnya sih itu nggak dirasain benar tekanannya. Cuman ya namanya tubuh kan. Iya benar. Kaget, masih kepikiran lah gitu ya. Kaget juga tubuh Aryani dengan yang biasanya ya santai gitu kan. Tiba-tiba langsung jreng gitu ya. Setiap hari kan. Setiap hari gitu kaget ya. Iya benar. Ya belum menyesuaikan aja gitu ya. Mungkin dapat 3 bulan udah biasa. Tapi pernah paling kurus atau paling gemuk berapa tuh beratnya? Arya paling gemuk dulu pada saat ikut Kuyung Kope. Dulu awal-awal Kuyung Kope 90 kilo sampai 90, gede banget ya. Iya. Paling kurus ya ideal pada saat Arya mencapai 77 kalau kemarin. Ideal banget itu, bagus banget. Tapi bisa maksud aku ikutan pageant Kuyung Kope 90 kilo gitu. Karena ada yang bilang itu karena Arya tinggi mungkin. Iya, karena tinggi tadi ya. Jadi kelihatan cuma berisi doang, enggak gempal gitu enggak. Beda kalau aku ya 90 kilo ya udah buntelan ya. Kalau Arbi nggak tahu ini jadinya apa gitu. Butuh trainer apa ya, aerobik ya. Zumba aja yoga kali, Zumba. Tapi kita pas kamu ikutan audisi itu apa aja sih syaratnya, kalau boleh tahu pas awal-awal ikutan Mister Nasional sebelum kepilih gitu, dari syarat badan atau mungkin dari apa yang ditanya gitu? Oh, kalau kayak badan sendiri sih yang pasti harusnya proporsional. Enggak apa ya, kalau patokan tinggi mungkin kalau untuk cowok itu ya kayak pageant biasanya 175 ke atas lah mungkin, atau 170 lah mungkin. Nah, kalau berat badannya harusnya ideal. Ada perhitungan sendiri kan. Lihat aja di Google itu mudah banget carinya sekarang. Untuk dan pasti harus bisa ngomong. Public speaking tuh ya minimal adalah basicnya gitu kan. Nggak harus matang-matang bener kalau baru mau masuk kan. Cuman kalau untuk apalagi tingkat nasional kan, itu harus bener-bener minimal pada saat ikut audisi itu 50% tuh bisa ngomong gitu. Nah bisa ngebawain inilah itulah, bisa contohnya kayak disebut satu barang harus bisa dijabarkan barang itu gimana kan gitu. Nah minimal kayak gitu. Oke, jadi nggak yang kalau ditanya oh iya enggak gitu, tapi kita bisa mengimprovisasinya gitu ya bener. Maksudnya ya. Oke, apalagi yang harus dilakukan atau dibutuhkan untuk kamu kemarin ikutan audisi? Pengetahuan tentang Sumatera Selatan atau apa? Sumatera Selatan tentunya, tentang pendidikan, tentang umum pengetahuan umum yang pasti yang harus benar-benar ada gitu. Jadi nggak harus benar-benar apa ya, pinter paten banget tuh enggak, cuman tahu kan, semua itu kan bisa diolah lagi pada saat persiapan ke tingkat selanjutnya. Gitu. Arya sendiri pun pada saat sebelum mengikuti audisi ini kayak apa ya, di pageant sebelumnya banyak udah
lupa ya itu ilmu-ilmu sampai pada saat latihan pun kadang dikomentarin gitu kan. Kamu kan udah ikut pageant kok bagian kayak gini aja udah lupa gitu kan. Tapi semuanya itu bisa dibalikin lagi, bisa dibangkitkan lagi apabila ada niat tadi. Benar. Kalau kamu lihat sekarang nih Arya ya, anak-anak muda generasi Z gitu kan, yang kayak kaum rebahan atau juga mungkin banyak anak-anak yang bisa dilihat lah kayak yang ya mungkin tidak kurang produktif gitu. Apa sih yang jadi komentar kamu nih tentang anak-anak muda biar kedepannya tuh mereka tuh kayak harus lebih produktif ya, bukan ngajakin ke dunia pageant enggak, tapi ya hal-hal kecil ya, maksudnya kerja atau ngapain gitu. Arya sendiri jujur aja dulu tuh pernah masuk ke fase itu pada saat COVID. Fase apa nih yang rebahan, nggak ada kerjaan gitu ya. Karena memang COVID kemarin kuliahnya di rumah. Ya jadi masuk Zoom udah kadang ketiduran, kadang nggak fokus sama kuliahnya kan. Nah untuk pemuda sekarang sih, apalagi sekarang udah terlepas dari COVID kan ya. Kalau pesan dari Arya, masa muda cuma sekali loh. Bener. Jangan terlalu terlena dengan zona nyaman. Kalau terlena dengan zona nyaman, udah nanti nyesel pas udah tua gitu. Bukan cuman hanya karir doang, kesehatan juga bakal nyesel nantinya kalau kita jarang olahraga gitu kan. Kalaupun kuliahnya online sekarang kan carilah kegiatan di rumah atau home workout atau latihan public speaking bisa. Atau kan sekarang mudah juga ya, di YouTube juga banyak. Iya gitu. benar banget. Banyak di TikTok, di YouTube udah mudah banget aksesnya gitu. Atau ya kalau cewek mungkin bantu-bantu kerjaan rumah, kan itu bisa olahraga juga, nyapu tuh keringetan juga loh. Gitu. Jadi lebih produktif ya. Minimal semasa kalaupun nggak ada kerjaan dari pagi sampai siang itu jangan di kasur doang gitu. Walaupun ya zaman sekarang ini kan anak-anak muda sekarang kan hobi begadang namanya. Bener. Dia kadang tidur jam 3. Iya, begadang gak ada artinya. Iya. Ngapain begadang kalau gak ada artinya? Iya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Roma Irama. Kalau begadang yang ngasilin duit, oke lah ya, oke lah. Iya, masih dimaafkan lah masih gitu dimaafkan ya. lah, tapi ini udah begadang, udah duit keluar gitu. Bener banget. Mabar Mobile Legends sampai pagi. Nah, itu teman Pro 2 harus dikurangin atau di stop ya. Iya, bener banget. Oke. Terus apa lagi nih yang jadi persiapan kamu selain tadi dari cutting badan ya, terus juga dari public speaking gitu. Kalau misalkan dari pengetahuan gitu kan, karena di Jakarta, di Bali ya udah ada nggak nih? Maksudnya kayak kisi-kisi apa sih yang bakal ditanya, apa aja sih yang bakal istilahnya tuh kayak ditanyakan lah oleh dewan juri, atau mungkin nantinya udah ada jadwalnya belum nih untuk di Bali ngapain aja nih selama berapa hari? Selama kurang lebih 6 hari kalau 6 hari ya, ngapain aja tuh? Di hari pertama itu kalau nggak salah ya namanya kedatangan lah ya, sambutan gitu, perkenalan. Terus pakai tari tanggai gitu. Enggak. Pakai apa? Nasional ini enggak. Kalau Arbi yang nyambutnya tari tanggai. Iya, kalau di Palembang ya pasti gitulah ya kalau ada tamu banyak dari luar. Cuma nggak tahu nih kalau ada tradisi nggak dimasukin nanti. Cuman kalau kami di Mister Nasional Indonesia ini nanti ada namanya itu National Costume. Oke. Itu nanti ya tentunya Arya bakal make mungkin dodot Sumatera Selatan atau dari masih belum terfikirkan juga sih mau kemana kan nantinya, bisa jadi ngambil dari Pagar Alam, bisa jadi dari Lahat. Gitu. Pokoknya di Sumatera Selatan pastinya. Contohnya kayak Miss Grand Internasional kemarin kan dia ngambil dari Lampung, padahal dia orang Medan kan. Bisa gitu ya. Karena nggak harus dari Sumsel gitu ya. Iya benar. Jadi setiap kostum kami itu harus paham apa makna dari kostum tersebut, harus bisa menjelaskan kami gitu. Iya benar. Juga untuk persiapan lain yang tentunya kayak mental pastinya, mental dan juga pengetahuan umum. Kalau kayak yang bakal ditanyain juri nanti tuh sudah mulai diajarin ke Arya ya. Kayak misalnya ada pertanyaan-pertanyaan menjebak, ada pertanyaan-pertanyaan yang memainkan memainkan emosional kan. Nah gitu. Pasti ada yang enggak gitu katanya tuh. Karena
gambaran dari Mr. Tin. Karena satu induk. Satu induk ya. Jadi itulah. Oke, apalagi nih jadwalnya selama di sana? Terus juga ada namanya tuh lombanya bagian speech. Jadi kami tuh dikasih kayak tema tadi kan. Dikasih misalkan ada kita mau ngambil dari sosial, kita jabarkan tentang sosial yang mau kita kasih. Gitu ya. Terus juga ada bagian Q&A, ada bagian fashion show-nya juga ada, sport terutama ada yang bagian baju renang, bagian baju sport yang lain mungkin nggak tahu juga nih nanti maunya diambil tema dari sportnya yang mana kan. Juga selanjutnya ada Q&A. Q&A ini biasanya udah dapat 6 besar kalau nggak salah. 6 besar. Bakal ditanyain misalkan tentang pendidikan atau tentang ini gimana, tentang kita jabarinya, atau pertanyaannya tuh mungkin apa yang bakal kamu lakukan untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu kan. Contoh-contohnya kayak gitulah mungkin. Jadi area harus minimal ada gambaran dan juga minimal ada persiapan untuk jawaban-jawaban tersebut. Dan mental tadi. Mental benar. Kalau mental kita drop, mental kita lemah, pada saat di sana tiba-tiba pertanyaan yang kita pelajari nggak ada, kita bakal bingung sendiri kan. Nah, kalau misalnya kita udah prepare, udah siap, ini udah pernah denger nih, tinggal siapin aja kata-katanya, susun lagi aja gitu. Nah, dan ya singkat cerita sudah sampai lah ke malam grand finalnya itu. Ya tentunya kalau kayak di pageant, malam grand final itu malam yang paling mendebarkan sih. Dan malam grand finalnya itu ada lagi Q&A-nya, speech-nya lagi ada lagi gitu. Nah, jadi ya gitu. Ada juga nanti tuh kalau nggak salah di hari H-1 atau H-2 grand final itu ada kayak jalan-jalannya gitu. Ya Bali. jadi banyak banget ya kayak pengalaman-pengalaman baru lah ya. Iya, ketemu tentunya. sama teman-teman baru juga. Kalau tahu ini udah berapa banyak nih yang bakal datang di finalnya gitu ya? Ada berapa kota nih? Udah, kalau totalnya kalau nggak salah kemarin ada 15 kota. 15 provinsi. 15 provinsi. Dan kalau sekarang udah diumumkan di Instagram Mr. Nasional Indonesia-nya baru ada 5. 5 nih provinsi. Iya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu. Ada yang baru tadi NTB. Oh, dia pelan-pelan ya? Iya, satu-satu. Cuman kemarin kami tuh bertiga ya, pada saat awal-awal dibuka lomba ini kami bertiga. Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah. 3 itu terus dari udah lama bang, berbulan-bulan kan. Nah ini baru ada sambungannya. Gitu. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi orang-orang tuh jadi penasaran siapa nih perwakilannya nih. Gitu. Dari daerah ini siapa? Gitu iya benar banget. Tapi dari teman-teman, maksudnya vendor itu kayak support banget ya. Ya support banget untuk supportnya dalam hal apa nih? Supportnya ada tentunya ya dari yang pertama ya semangatnya itu disupport banget. Terus untuk kegiatan-kegiatan persiapan sebelum lombanya kayak photoshoot tentunya, terus public speaking, kan ada beberapa orang-orang yang ngajarin gitu kan yang memang paham tentang public speaking. Kan. Nah terus juga kayak persiapan nantinya lomba pada saat di Balinya nanti itu gimana, udah ada yang kontrol gitu. Itu. Jadi udah ada yang ini ya, udah ada timnya gitu ya. Iya benar. Dari Palembang nanti berapa orang yang berangkat kalau boleh tahu tim-timnya gitu? Yang pasti nanti Arya sendiri, Nico Corlangnya sama mungkin ada beberapa lagi timnya dari Nico Corlang, cuman Arya nggak tahu siapa-siapa aja gitu. Gitu ya. Oke, kita udah di penghujung acara nih Arya. Mungkin ada apa yang kamu sampaikan gak nih ke teman Pro 2, masyarakat Palembang khususnya gitu ya, atau juga mungkin ya motivasi kamu lah buat teman Pro 2, ada yang pengen disampaikan gak nih? Oke, untuk masyarakat Palembang, terutama untuk pemuda-pemuda yang ada di kota Palembang, jangan terbuai, jangan terlena dengan apa yang kamu rasakan sekarang yang nyaman bagi kamu sekarang. Kalau itu hanya akan membuat kalian terjerumus nantinya ke dalam hal yang tidak enak lah pokoknya di akhir nanti. Pokoknya terus kembangkan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang positif, contoh kecil ya bantu orang tua di rumah dan lain sebagainya. Untuk pageant sendiri
jangan minder gitu. Benar. Coba aja dulu pokoknya. Bukan cuma di pageant sih, di hal apapun itu. Kayak kerja pun, kayak ikut-ikut lomba, kayak mau kuliah, dalam presentasi misalkan. Pokoknya coba aja dulu. Nanti masalah nanti tinggal diimprove aja. Benar. Gitu. Juga tentunya Arya minta doa dan juga dukungannya kepada masyarakat Kota Palembang agar dapat memberikan hal dan juga prestasi terbaik lah untuk nama Sumatera Selatan di mata nasional bahkan dunia lah. Gitu, jadi mohon dukungannya lah untuk Kota Palembang, untuk masyarakat Kota Palembang. Mungkin itu aja Kak dari Arya, terima kasih. Oke, itu yang di Instagram, ada yang di food belum ya? Belum, Oke. nanti mungkin pada saat Jadi karantina. Taman Perdo kamu juga bisa follow Instagram dari Arya kemana ya? Boleh nggak? Boleh. Kepo-kepoin gitu. Arya Dimas_A yang fotonya pakai selempang Mister Pakai Nasional. selempang gitu. Jadi kalau kamu pengen kenalan teman berdua, pengen nanya-nanya juga gitu boleh, kan. Boleh. Karena Arya ini baik teman berdua, mau berbagi ilmu gitu ya. Tentu. Karena apa yang kita dapetin gitu kan, apalagi ini hal-hal yang positif itu bisa bermanfaat juga buat orang lain, itu apa ya, bisa dibilang ini cukup luar biasa lah ya di diri kita ya Arya ya. Oke, sekali lagi thank you buat Arya udah mampir ke Pro 2, sukses terus ya. Yang pasti kita doakan nih teman Pro 2 ya buat Arya bisa menang ya di ajang nasional. Dan juga masuk ke ajang internasional. Amin. Tentunya bisa membanggakan Sumatera Selatan pastinya ya. Oke, sampai ketemu nanti kalau setelah balik dari nasional ke Pro 2 lagi ya. Boleh. Kita cerita lagi pengalaman pas di Bali. Siap. Oke, thank you. Salam buat Niko Cerlang ya. Iya. Oke, thank you Arya. Bye-bye. Push and pulling out of trouble now, 'cause I'm living in my 20s now. Say we grow as we go older, how do we know? Life was easy but not